Yes, sudah mulai masuk semua. Halo Kak Oki, Lazu, Bara, Dokter Danar. Makasih Mr. M, Andy. Ya, kita tunggu sampai 758. Thank you semuanya, thank you. Yap, relax. Oke. Ya, kita tunggu 1 menit lagi. Terima kasih semuanya, terima kasih guys. Halo semuanya. Halo. Thank you Andre. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya teman-teman. Harap bersabar, sebentar lagi kita mulai untuk live. Kayaknya ya, sudah jam 20.00. Mungkin langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Elmen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk masuk sebagai salah satu Grand Finalist The New Elmen of the Year 2021. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan live saya pada malam hari ini. 30 menit ke depan kita akan upload personal The New Elmen of the Year 2021 bersama saya Bahri, perwakilan dari Sumatera Barat. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berperan atau berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya kepada saya, baik melalui DM Instagram Elmen maupun melalui DM komen di Instagram Elmen maupun melalui DM pribadi saya. Saya mengucapkan terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus dan cukup banyak pertanyaannya. Semoga dalam 30 menit ke depan saya bisa jawab semuanya. Amin. Oke, langsung saja mungkin pertama-tama saya ingin kembali memperkenalkan diri saya. Nama saya Zaiful Bahri, biasa dipanggil Bahri. Ya, mungkin yang sudah nonton live saya sebelumnya mungkin masih kenal, tapi mungkin gak ada yang baru menyaksikan juga malam hari ini. Perkenalkan ya, umur saya saat ini 31 tahun. Saya bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini kesibukan saya sedang menyelesaikan tesis saya dalam program Magister Studi Aktuaria di Institut Teknologi Bandung. Nah, hobi saya running, traveling, hiking. Nah, itu mungkin itu sekian penjelasan singkat dari pribadi saya. Oke, kita langsung aja. Oh ya, teman-teman harap stay tune terus selama 30 menit ke depan karena nanti di akhir sesi saya akan mengumumkan nih siapa pemberi pertanyaan terbaik pada malam hari ini berhak mendapatkan voucher Rp100.000 dari Nutrimart. Oke, jadi jangan leave cepet-cepet gitu. Tolong saksikan sampai habis. Baru nanti kalau sudah selesai, saya akan umumkan pemenangnya. Nanti pemenangnya akan di DM langsung oleh pihak Elmen. Seperti itu ya. Alright. Langsung saja kita bahas pertanyaannya satu persatu. Pertanyaan pertama datang dari @arflaisina. What is the biggest enemy coming from yourself while hiking a mountain? Oke. Arflaisina bertanya, apakah musuh terbesar kamu ketika kamu mendaki gunung? Oke. Ya. Biasanya saya selalu menghindari 2 hal ini ketika mendaki gunung. Yang pertama adalah sifat sombong, yang kedua adalah sifat egois. 2 hal ini bisa sangat berbahaya kalau misalnya kita bawa di dalam pendakian. Kenapa demikian? Karena kita di gunung itu tidak boleh merasa diri kita paling kuat, tidak boleh merasa diri kita itu paling mampu untuk menaklukkan gunung. Jadi kita harus melakukan persiapan sebelum mendaki gunung. Jadi
nggak boleh tuh di gunung itu sombong, merasa paling jago, merasa paling kuat, nanti berbahaya ketika kita sedang melakukan pendakiannya. Nah, yang kedua adalah egois. Ketika di gunung kita harus saling tolong menolong, saling membantu dengan rekan pendaki lainnya. Kita tidak boleh merasa bahwa kita ini yang harus paling penting, kita yang paling utama di situ gitu. Jadi kita harus saling care satu sama lain. Jadi berangkat bareng, turun pun harus bareng gitu. Jangan egois maunya sampai duluan di puncak. Tidak boleh seperti itu, ya. Itu pertanyaan yang pertama, semoga terjawab. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Manz007. Tanya dong, udah bisa nggak sih kita langsung ikutan maraton tanpa basic aktif lari? Oke. Jadi gini, kalau misalnya emang mau ikut itu sih bisa-bisa aja, tapi tidak disarankan untuk kita mengikuti maraton tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Maraton itu lumayan jaraknya jauh, 42 km, dan itu bisa ditempuh kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 7 jam. Maka dari itu persiapan yang matang itu sangat diperlukan supaya kita tidak mengalami cedera, terkilir kaki, cedera otot, bahkan sampai gagal jantung ataupun sampai meninggal dunia. Karena sudah ada kasusnya pelari yang meninggal dunia karena serangan jantung itu sudah banyak. Jadi persiapan itu sangat penting. Dan biasanya saya kalau misalnya mau mengikuti maraton, biasanya 3 bulan sebelumnya itu sudah melakukan persiapan terlebih dahulu. Salah satunya ialah melakukan olahraga lari dalam 1 minggu itu kita biasanya lari 20-30 km. Namun 20-30 km ini kita cicil, misalnya sehari itu 10 km itu bisa. Jadi dalam 1 minggu cukup 2 kali latihan. Seperti itu. Yang penting dalam 1 minggu target 20-30 km sebagai persiapan kita sebelum melakukan event ataupun kegiatan running tersebut, maraton tersebut. Seperti itu. Nah, namun kalau misalnya kamu itu belum pernah lari sama sekali, baiknya latihannya dari awal dulu, prosesnya dari awal dulu. Jadi pertama-tama harus dari mulai jogging dulu. Habis jogging baru mulai lari di target 3 km. Setelah 3 km baru nanti nambah lagi ke 5 km. Jadi yang penting itu adalah jaraknya. Kita nggak usah peduliin kecepatannya dulu gitu. Kalau untuk pemula biasanya nggak perlu fokus ke pace yang ingin dicapai, tapi yang penting jaraknya terlebih dahulu yang kita inginkan supaya tubuh kita ini terbiasa dengan aktivitas lari tersebut gitu. Jadi nggak bisa langsung dipaksakan langsung ikut maraton ya, harus ada persiapan terlebih dahulu supaya aman. Oke, semoga menjawab Manz. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Aditya Yuda Kencana. Oke, Aditya Yuda Kencana. Mau tanya dong bro, terkait dengan background studi lu, yang mana mengenai aktuaria dan tesis tentang pengangguran, adakah ide atau impian untuk mengatasi pengangguran dengan keilmuan yang lu dalami? Kalau ada, tolong jelaskan. Oke. Mungkin saya jelaskan sekali lagi ya, kalau aktuaria itu merupakan gabungan dari ilmu matematika, statistik, akuntansi, dan ilmu probabilistik. Nah, dari keilmuan ini kita seorang aktuari itu dapat menentukan dampak finansial dari risiko keuangan yang akan terjadi di masa depan. Ya, karena itulah keilmuan saya ini bisa sangat berguna untuk mengatasi pengangguran dalam hal penyajian data kepada stakeholder. Jadi kita melakukan proyeksi data, pemodelan data, misalnya kita tahu nih pengangguran ternyata dalam waktu 2 tahun ke depan akan meningkat. Nah, itu kita sajikan kepada stakeholder, dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, pemerintah langsung menanganinya dengan kebijakan-kebijakan yang tepat tentunya. Jadi kita sebagai jembatan menyediakan data, pemerintah yang melakukan kebijakan dalam penanganan kasus pengangguran tersebut. Seperti itu bro, untuk tugas seorang aktuaris di Indonesia ya. Semoga menjawab Aditya Yuda Kencana. Pertanyaan selanjutnya dari Motivasi Bijak, @motivasi bijak. Pertanyaannya adalah, COVID-19 pandemic shut down many business around the world. Some companies ask their employees to work from home. Millions of people lost their job.
Do you have strategy to overcome unemployment? Oke. Nah, pertanyaannya ialah pandemi COVID-19 itu menyebabkan banyak sekali bisnis yang gulung tikar. Nah, hal tersebut membuat banyak sekali tenaga kerja yang mengalami PHK dan menyebabkan pengangguran. Apakah kamu mempunyai strategi untuk mengatasi pengangguran tersebut? Ya, oke, strategi saya ada dua. Yang pertama ialah dari segi peningkatan kualitas SDM. Ya, dari segi peningkatan kualitas SDM dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memperbanyak kegiatan pelatihan, serta peningkatan pengembangan usaha mandiri. Jadi, kita harus membiasakan bangsa Indonesia ini untuk membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak-banyaknya. Sehingga pelatihan kewirausahaan dan lain-lain, sehingga langkah ini dapat menimbulkan atau menciptakan lapangan kerja baru ke depannya. Seperti itu. Nah, untuk strategi yang kedua adalah penanganan COVID-19 ini terhadap dunia bisnis atau dunia usaha, kita harus sebagai pemerintah harusnya memiliki kebijakan-kebijakan yang dapat meringankan pengusaha dalam hal ini dari segi pembiayaan atau mungkin dari segi biaya operasionalnya gitu. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal agar pengusaha-pengusaha bisa tetap sustain dalam melanjutkan usahanya atau kegiatan bisnisnya. Seperti itu. Oke. Semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya. When you hear work-life balance, you probably imagine having an extremely productive day at work and leaving early to spend the other half to your friends and families. And may I know how you control your time and life? Okay. Dalam kaitannya dengan work-life balance, kalau menurut saya sebelum kita mendefinisikan work-life balance, kita tahu kalau misalnya work-life balance itu di mana waktu kerja dan waktu di luar kerja itu dapat berjalan dengan seimbang, gitu. Jadi tidak berat sebelah, gitu. Jadi semuanya bisa terjalani dengan baik. Nah, kalau dari saya untuk yang saya lakukan dalam mengontrol work-life balance itu adalah yang pertama, saya harus prioritaskan hal-hal yang dikiranya penting ataupun perlu dalam pekerjaan saya. Jadi prioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang memang urgensi ataupun memang berat terlebih dahulu. Sehingga nanti ke depannya ketika sudah mengakhiri hari itu kita tinggal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Seperti itu. Jadi fokus pekerjaan ya di kantor saja gitu. Jadi jangan sampai pekerjaan dibawa ke rumah gitu, karena itu dapat mengganggu waktu istirahat kita. Jadi sudah tidak work life balance lagi kalau misalnya sampai membawa pekerjaan ke rumah. Nah, jadi usahakan waktu di rumah itu adalah untuk istirahat, untuk berolahraga, untuk me time kalian. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal apapun di luar pekerjaan kalian gitu. Lakukan hal-hal yang dapat membuat pikiran kita senang, mental kita sehat, sehingga besok harinya kita bisa bekerja lagi dengan baik dan lebih produktif lagi. Seperti itu. Dan mungkin tips dari saya, kalau misalnya weekend itu kalian bisa menggunakan waktu weekend kalian untuk melakukan hal-hal yang kalian senangi gitu. Misalnya yang suka golf itu bisa melakukan aktivitas olahraga golf, yang suka lari bisa lari, yang suka traveling bisa traveling, yang suka hiking bisa hiking di waktu weekend kalian gitu. Jadi benar-benar maksimalkan waktu libur kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kalian happy. Seperti itu. Ya, agar tetap tercipta work-life balance-nya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari motivasi.bijak ialah, can you explain to me why running is incredible your hobby? Oke. Ya, kenapa berlari merupakan olahraga favorit saya. Jadi memang olahraga itu adalah salah satu olahraga favorit saya. Kenapa? Alasannya ada 3. Yang pertama, olahraga lari itu adalah olahraga yang simple.
Yang kedua, olahraganya mudah. Dan yang ketiga, tidak membuat kita bosan. Kenapa saya bilang simple? Karena lari itu kita hanya butuh sepatu saja untuk lari. Kita tidak butuh sepeda, kita tidak butuh peralatan-peralatan berat lainnya. Kita hanya butuh sepasang sepatu untuk bisa berlari. Jadi cukup simple dilakukan, tidak terlalu ribet. Ya. Nah, yang kedua, lari itu mudah. Gerakan-gerakan lari sebagian besar orang pasti bisa. Hanya mungkin sedikit pembetulan atau mungkin sedikit pengarahan saja agar tidak salah dan tidak terjadi cedera ketika berlari. Namun gerakan-gerakan lari itu tidak mungkin tidak sesulit untuk dipelajari seperti gerakan-gerakan pada olahraga lainnya. Jadi otomatis semua kalangan dari ibu-ibu, usia ibu-ibu sampai dengan usia muda itu bisa dan bisa untuk melakukannya kegiatan lari tersebut. Yang ketiga, olahraga lari olahraga lari ini tidak membosankan. Kenapa saya bilang tidak membosankan? Karena kita bisa berlari di berbagai tempat, di daerah manapun kita bisa berlari. Kalau kita bosan di tempat A, kita bisa pindah mungkin minggu besok di tempat B, minggu besok di tempat C, seperti itu. Dan bahkan biasanya saya melakukan aktivitas lari ketika saya sedang dinas keluar kota ataupun sedang traveling di luar kota gitu. Itu sangat merupakan experience yang menyenangkan, bisa menikmati keindahan kota-kota lain sambil berlari. Itu kesenangannya tersendiri buat saya, sangat menyenangkan lah buat saya, seperti itu. Oke, itu pertanyaan ketiga untuk ekspektasi untuk motivasi.pijak. Pertanyaan selanjutnya dari Albert Gultom. Albert Gultom bertanya, ada ide nggak buat bikin Sumbar lebih aware dengan kesehatan? Apalagi kita tahu Sumbar terkenal dengan makanan-makanan yang enak, tapi juga nggak sehat. Jujur saya sendiri suka sekali sama makanan Padang. Oke, Pak Albert, sama, saya juga suka sekali dengan masakan Padang. Saya juga suka sekali sama rendang. Ya, mungkin kalau saran dari saya mulai hidup sehat ya, bisa dari makanan terlebih dahulu Pak. Bisa dari makanan terlebih dahulu. Kita harus pintar mengatur pola makan kita. Kita harus pintar memilih konsumsi kita yang bernutrisi. Apa-apa saja kira-kira konsumsi yang baik yang harus kita konsumsi, apa saja yang tidak baik. Nah, menurut saya ketika kita nih Pak ya, sebagai penikmat makanan Padang, itu bisa kok tetap hidup sehat walaupun dengan memakan makanan Padang, tapi ada trik-triknya. Salah satunya adalah yang pertama, kurangi porsi makannya Pak, kurangi porsi nasinya Pak. Jadi nasinya jangan terlalu banyak, mungkin nasinya bisa separuh saja gitu. Karena kan biasanya kalau warung Padang nasinya banyak ya Pak, gede banyak gitu. Jadi dikurangi saja porsinya, separuh saja. Nah yang kedua, lauknya. Dalam pemilihan lauk mungkin nggak terlalu banyak untuk lauknya, cukup satu aja lauknya. Jadi kalau sudah ambil rendang, nggak usah ambil ayam gulai lagi, cukup rendang aja satu gitu. Kalau nambah ayam gulai lagi makin tinggi lagi kalorinya nanti gitu. Karena dari rendang aja yang kita tahu kalorinya sudah tinggi, ditambah lagi dia santannya pun banyak ya. Jadi kalau bisa lauknya cukup satu aja. Nah, diimbangi dengan sayurannya. Biasanya kan kalau di warung Padang itu kan ada ya sayurannya. Nah, sayurannya itu coba dibanyakin gitu, minta diperbanyak sayurnya. Jadi biar menambah seratnya yang ada di situ. Jadi kebutuhan nutrisinya tercukupi. Nah, walaupun bisa nih makan makanan Padang, tapi kalau bisa jangan terlalu sering. Jadi jangan sampai pagi makan rendang, siang makan lagi, sorenya pun malam makan lagi. Itu jangan seperti itu. Kalau bisa sehari itu sekali aja makan makanan Padangnya gitu. Sisanya mungkin bisa dipilih makanan-makanan yang lebih bernutrisi lagi. Seperti itu Pak. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari @ray.ray. Which one do you prefer, hiking or trail running? Alasannya kenapa? Oke. Yang mana yang kamu lebih pilih, hiking or trail run? Oke. Sebenarnya keduanya hampir mirip ya. Sama-sama aktivitas outdoor, sama-sama menikmati alam, sama-sama bisa menyehatkan pastinya. Namun saya lebih suka hiking ketimbang trail run. Kenapa? Alasannya karena kalau hiking tersebut
itu kita bisa lebih enjoy dan menikmati pemandangan lebih lama gitu. Jadi kan kita tidak terburu-buru seperti trail run. Kalau trail run kan kita kan lari sampai atas lalu turun lagi untuk mengejar waktu gitu. Tapi kalau hiking kita bisa menikmati pelan-pelan keindahan alamnya, kita bisa bermalam di area campnya, dan kita bisa menikmati event sunset maupun sunrise di puncak gunung gitu. Dan itu benar-benar merupakan best banget buat saya, karena itulah saya lebih suka hiking daripada trail running. Tapi kembali lagi kepada keterbatasan waktu yang kita punya. Kalau misalnya teman-teman memang waktunya nggak banyak, itu bisa nggak perlu terlalu dipaksakan untuk hiking, bisa memilih opsi trail running. Karena trail running ini kan cuma butuh waktu 1 hari saja, berangkat subuh, pulang turun itu pada saat maghrib gitu. Jadi kalau misalnya memang waktunya keburu, kalau misalnya memang waktunya cuma sedikit, saya mungkin sarankan ya trail running. Tapi kalau misalnya waktunya lebih fleksibel, ya saya lebih memilih untuk melakukan kegiatan hiking seperti itu ya. Semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari @aswinganro. Dari sekian banyak event lari yang diikuti, mana yang paling berkesan? Alasannya apa? Oke. Yang paling berkesan itu menurut saya adalah Borobudur Marathon. Kenapa? Karena kemeriahannya itu benar-benar selalu terbawa gitu sampai kita di Jakarta gitu. Kita event di Borobudur Marathon itu warga masyarakat yang ada di Magelang itu menyambut, dan dia tuh selalu bersorak-sorai di sepanjang lintasan lari gitu. Kebayang nggak, kita disemangatin, dan lagi lari kita disemangatin banyak orang dari mulai anak-anak sampai dengan dewasa, dan mereka pun menyemangatinya tuh dengan cara-cara yang unik gitu. Jadi ada dengan tarian daerah, dengan menggunakan kostum-kostum dan lain sebagainya gitu. Jadi itu benar-benar menurut saya kelelahan ketika mengikuti maraton itu tuh terbayar dengan semua pagelaran yang ada di Borobudur Marathon tersebut. Jadi sampai sekarang sih masih itu sih yang the best buat saya. Oke, semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Agung Scout. Agung Scout, BPJS Ketenagakerjaan kan bikin program baru JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Apa aja sih manfaat yang didapat untuk karyawan dari program tersebut? Oke, bagus juga nih pertanyaannya. Ya mungkin yang belum tahu, jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu per 2020 kemarin itu kita ada namanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah manfaat yang diberikan pemerintah untuk buruh ataupun tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK. Seperti itu. Manfaatnya apa saja yang diberikan? Manfaatnya itu ada 3. Yang pertama ialah bantuan uang tunai, cash benefit. Yang kedua ialah informasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga ialah pendidikan dan pelatihan kompetensi si tenaga kerja tersebut. Nah gitu, jadi sekarang pemerintah sudah mulai memperhatikan orang-orang yang terkena PHK. Jadi ketika mereka terkena PHK, dalam 3 bulan pertama mereka bisa dapat manfaat benefit cash sejumlah 45% dari total gajinya. Nah, 3 bulan berikutnya mereka juga masih bisa mendapatkan benefit cash sebesar 25% dari total gajinya. Dan diharapkan benefit cash tersebut bisa menjadi pegangan dia selama dia mencari pekerjaan berikutnya gitu. Jadi dia masih tetap masih bisa tetap melangsungkan hidupnya selama dia sudah berstatus sebagai pengangguran. Seperti itu. Ya. Itu untuk program jaminan kehilangan pekerjaan. Semoga menjawab Pak Agung. Pertanyaan berikutnya dari @Alif Patria Fauzi. Mungkin langkah konkret yang saya akan lakukan ialah menggandeng komunitas-komunitas anak muda yang ada di berbagai daerah untuk menumbuhkan rasa ingin hidup sehat di dalam diri setiap mereka gitu. Jadi kita akan mengkampanyekan bahwa hidup sehat itu penting, hidup sehat itu mudah, dan hidup sehat itu
menyenangkan. Karena ketika mereka sudah terdoktrin hal-hal seperti itu, mereka akan tumbuh keinginan dalam diri mereka untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang bisa mencerminkan kehidupan sehat seperti itu. Jadi kita beritahu kepada mereka bahwa hidup ini cuma satu kali bro, gitu. Jadi lu bebas memilih untuk berolahraga atau lu bebas memilih untuk konsumsi narkoba gitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui mana yang baik, pasti kita akan memilih untuk berolahraga. Kita bisa memilih makan makanan junk food atau makan makanan sehat seperti itu. Kalau kita mau hidup sehat, ya kita harus memilih untuk mengkonsumsi makan makanan sehat seperti itu. Semoga menjawab Pak Alif. Pertanyaan berikutnya, dari Hasanurulnah, Hasanurulnah, boleh tahu nggak kalau aktuaria itu peluang kerjanya seperti apa saja, apalagi di masa pandemik dan industri yang serba digital, apakah masih prospek? Oke, Hasanurulnah, ya mungkin saya sedikit info kalau profesi aktuaris ini di Indonesia masih sangat sedikit. Per 2020 kemarin itu masih sekitar hanya 270 orang untuk profesi aktuaris dari 200 sekian juta orang penduduk di Indonesia. Bayangin profesi aktuaris hanya 270 orang. Nah, makanya prospeknya itu sangat besar. Apalagi OJK telah memberikan peraturan untuk semua perusahaan asuransi itu minimal harus punya 1 orang aktuaris. Nah, sementara pada kenyataannya di lapangan pekerjaannya itu setiap asuransi itu minimal ada 10 aktuaris untuk bisa menjalankan bisnisnya gitu. Jadi peluang untuk pekerjaan ini masih sangat besar di Indonesia. Oleh karena itu kemarin-kemarin yang daftar untuk jurusan aktuaria di universitas negeri itu sudah semakin banyak, karena memang semakin banyak anak-anak muda atau mungkin anak-anak mahasiswa zaman sekarang yang sudah mulai mengetahui bahwa ternyata aktuaria itu prospek kerjanya itu sangat bagus sekali seperti itu ya. Jadi jangan pesimis untuk bisa belajar aktuaria. Oke. Pertanyaan berikutnya dari siapa ini ya? Sebentar ya. Oke, dari @Gary Febrian. Halo Kak Bahri, izin mengajukan pertanyaan. Apa tanggapan Kak Bahri tentang narkoba yang semakin marak di kalangan remaja saat ini? Dan bagaimana cara penanganan terbaik bagi remaja ataupun seluruh halayak yang telah terjerumus ke dalam circle narkoba pada era globalisasi ini? Dan bahkan kebanyakan orang telah menjadikan narkoba tersebut menjadi pakaian sehari-hari mereka. Bagaimana perlakuan dan tanggapan Kak Bahri tentang pertanyaan saya? Terima kasih. Oke, pertanyaannya cukup bagus. Ya, memang kalau saya melihatnya cukup prihatin ya, anak muda yang merupakan seharusnya penggerak dari kemajuan bangsa malah jadi terpuruk karena narkoba. Nah, yang saya mau highlight adalah seharusnya anak muda zaman sekarang itu lebih bisa memilih pergaulan gitu. Jangan gampang terpengaruh pergaulan yang ada di luar sana gitu. Kita bisa memilih aktivitas ataupun kelompok-kelompok yang bisa memberikan efek positif kepada diri kita gitu. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi, dengan siapa kita bergaul itu bisa mempengaruhi bagaimana kita ke depannya nanti gitu. Jadi menurut saya kita sebagai masyarakat warga negara Indonesia yang baik harus bersama-sama saling membantulah mengawasi dari peningkatan narkoba ini. Kita awasi dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga kita, dari rekan terdekat kita, teman, saudara. Itu kita pastikan mereka tidak ada yang berhubungan dengan yang namanya narkoba. Maka dari itu perbanyak aktivitas ataupun kegiatan yang bersifat positif sehingga kita tidak ada rasa ingin penasaran mencoba ke arah sana gitu. Maka dari itu olahraga pun merupakan sesuatu hal yang positif dilakukan untuk menjauhi atau untuk terjauh dari narkoba yang ada di lingkungan kita. Seperti itu.
Semoga terjawab. Gary. Oke. Ya, waktunya sudah 28 menit. Jadi saya rasa pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup sekian. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa terjawab. Nanti akan saya jawab melalui DM Instagram ke masing-masing orang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir dari acara ini. Dan sekarang waktunya saya untuk membacakan pemenang best question pada malam hari ini. Dan berhak mendapatkan voucher senilai 100.000 yang bisa dipakai untuk berbelanja di Nutrimart Store. Best questionnya selamat kepada Bro @Aditya Yuda Kencana. Pertanyaan tentang background studi, tentang aktuaria, dan tentang pengangguran. Selamat, berhak atas voucher senilai 100.000 dari Nutrimart. Congrats bro. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, karena sudah menjelang akhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada seluruh kru Elmen. Mohon maaf apabila ada penyampaian ataupun ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan makna, bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri Elmen Talks Close Up Personal, The New Grand Finalist, The New Elmen of the Year 2021 pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.